Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Kasih Karunia yang Menyelamatkan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena banyak kesalahan yang pernah dilakukan? Mungkin ada yang berpikir saya terlalu berdosa untuk diampuni. Kabar baiknya adalah keselamatan bukan diperoleh karena kita baik, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Firman untuk kita hari ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa keselamatan adalah hadiah dari Tuhan, bukan upah yang kita peroleh karena perbuatan baik. Bayangkan ada seorang yang memiliki utang sangat besar, jumlahnya begitu besar, sehingga mustahil untuk dilunasi seumur hidupnya. Suatu hari datang seorang yang kaya dan penuh belas kasihan. Ia membayar seluruh utang itu sampai lunas. Orang yang berhutang tersebut tidak bisa membanggakan dirinya karena ia tidak membayar apapun. Ia hanya menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Demikianlah keadaan kita di hadapan Tuhan. Dosa membuat kita memiliki utang yang tidak sanggup kita bayar. Tetapi Yesus datang, ia mati di kayu salib dan membayar harga keselamatan. Pelajaran rohaninya untuk kita hari ini yang pertama, semua manusia membutuhkan kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua manusia pernah berdosa dan gagal memenuhi standar kekudusan Allah. Karena itu tidak ada yang dapat diselamatkan oleh usaha sendiri. Kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Yesus membayar harga keselamatan kita. Kasih karunia bukanlah sesuatu yang murah. Keselamatan kita dibayar dengan darah Yesus di kayu salib. Karena kasihnya yang besar, Yesus rela menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kasih karunia mengubah hidup. Kasih karunia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga mengubah hidup kita. Ketika seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus, ia akan rindu hidup sesuai kehendak Tuhan. Perbuatan baik bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi buah dari keselamatan yang telah diterima. Yang keempat, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Mungkin ada yang merasa masa lalu terlalu buruk. Ingatlah bahwa Tuhan mengampuni Daud yang jatuh dalam dosa. Tuhan memulihkan Petrus yang menyangkalnya 3 kali. Tuhan mengubah Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus rasul yang besar. Jika Tuhan dapat mengubah mereka, Tuhan juga dapat mengubah hidup kita. Hari ini lakukanlah beberapa hal. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Datang kepada Yesus apa adanya. Akuilah dosa-dosa yang kita lakukan dan mohon pengampunannya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Bagikan kasih karunia Tuhan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Sahabatku, jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan saudara dari Tuhan. Justru karena kita berdosa, kita butuh juru selamat. Yesus tidak datang untuk orang yang merasa dirinya sempurna. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang mau bertobat dan menerima kasih-Nya. Hari ini jika saudara membuka hati kepada Tuhan, Tuhan siap menerima saudara. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk bagikannya kepada keluarga sahabat. Kiranya semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tetapi Engkau telah mengaruniakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami dan ubahkan hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu. Tolong kami hidup dalam syukur dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.